Sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku, ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku, ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, 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 ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, memuliakan Engkau.
hidup kami bagimu seumur hidup kami. Kau bawa kami semakin melekat. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih
Sungguh ku cinta Kau, Yesus, tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cinta Kau. Haleluya, kasih Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu setiap hari yang terus memimpin kami, menuntun kami, yang mengajari kami, yang mencerahkan kami Tuhan, yang menyempurnakan kami, yang menaklukkan kami dengan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami datang menundukkan kembali pikiran dan perasaan kehendak kami Tuhan. Kami mau mendengarkan perkataan dari Tuhan, dari mulut Tuhan sendiri. Kami merindukan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang dapat menyelamatkan kami Tuhan. Hanya firman-Mu, hanya perkataan-perkataan-Mu yang bisa menghidupkan kami kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Ya kedengaran itu suaranya itu. Oh, ngelek ya? Iya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Coba. Mami gak kedengaran. Suara Mami gak kedengaran. Baik, puji Tuhan, ada yang mau sharing? Silakan. Si Brian mau sharing katanya. Brian. Tadi kamu bilang? Brian kamu bilang. Kok malah lari? Siapa Om Tuin mau sharing? Maya habis mau sharing. Mamilah. Baik. Kalau tidak ada. Salam Mae. Shalom Pak, shalom semua. Baik. Oke. Kita lanjut ya. Dengan kata lain, saat dia bekerja, ini maksudnya Tuhan Yesus ya. Dia tidak meraba-raba dan menebak. Nah, gitu ya saudara. Dengan menjelaskan tentang Tuhan Yesus ini saudara ya. Tentu saudara,
ada kan di dalam benak kita kan, di dalam pikiran kita, siapa sebetulnya Yesus itu. Tergantung dengan firman Tuhan yang kita baca atau Injil yang kita baca gitu ya. Dari situlah tersimpanlah di dalam pikiran kita ini sesuatu mengenai Yesus gitu. Oke. Nah, saudara, dari pekerjaan Tuhan yang di sorga itu, kita jadi mengetahui siapa Tuhan itu. Ingat, kita tidak pernah mengenal Tuhan itu kalau tidak ada perkataan-perkataan yang ada di dalam Alkitab itu. Dari situ. Nah, sekarang Tuhan itu bekerja di akhir zaman. Jadi nanti saudara temukan bagaimana firman Tuhan ini jauh lebih tinggi, firman Tuhan yang sekarang ya, jauh lebih tinggi nilainya daripada apa yang ada di dalam Alkitab. Jauh lebih tinggi. Tapi ingat ya, di sini tak ada tujuannya meninggikan manusia. Jadi kalau dikatakan jauh lebih tinggi daripada yang dalam Alkitab, kita sedang tidak meninggikan manusia. Gitu. Justru kan firmannya sama, keluar dari mulut Tuhan yang di sorga itu juga. Gitu ya. Cara pandangnya harus begitu. Gitu. Makanya Yahweh tidak lebih besar daripada Yesus. Karena Yahweh itu juga adalah pekerjaan Tuhan yang di sorga itu. Nah, gitu kan. Karena kalau saudara perhatikan di situ gitu ya, saudara akan menemukan bahwa Yahweh itu kan dia itu, kalau saudara lihat situ kan, dia kayak emosi juga. Emosinya dia itu juga bisa kelihatan kan. Nah, tapi kalau saudara perhatikan, ketika Musa itu marah gitu, ketika dia itu teledor dengan kata-katanya, kenapa Tuhan itu sangat marah sekali? Nah, terus apakah kemarahan Tuhan itu sama dengan kemarahan manusia? Nah, secara perlahan saudara ya, dari kita sharing setiap hari gitu, dari situ kita mulai akan mengenal. Makanya saudara, nanti saya bisa berkata begini saudara, bahwa perkataan yang sekarang itu jauh lebih tinggi daripada perkataan yang ada pada sebelumnya. Gitu. Nah, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Artinya begini, kenapa orang ini, Tuhan yang Maha Kuasa ini, berani berkata seperti itu? Nah, gitu saudara ya, mesti seperti itu mulai berkembang dalam pikiran kita ini. Jadi ibaratnya memang kita ini sedang mendirikan satu bangunan yang tinggi gitu. Yang kokoh dia. Bangunan pengenalan akan Tuhan gitu. Jadi ketika kita itu terus melihat pekerjaan Tuhan gitu, siapapun dia, jadi kira-kira seperti inilah dulu Tuhan Yesus berpikir gitu loh. Jadi dia itu kayak apa ya?
Makanya kalau dikatakan dia tidak meraba-raba dan menebak, katanya kayak gitu. Itu tidak terjadi begitu saja gitu. Tapi itu terjadi karena dia itu disiplin gitu. Disiplin tentang panggilannya. Karena panggilannya jauh lebih tinggi daripada panggilan orang-orang sebelum dia gitu loh. Makanya di dalam satu nas gitu kan dikatakan itu bahwa apakah manusia sehingga engkau memandangnya, katanya. Aku bersyukur engkau memberikan aku tubuh, katanya kayak gitu, untuk aku tempati. Jadi saudara, kalau saudara perhatikan ya, mungkin menurut kita, orang-orang sebelum kita, Daud, Abraham, Petrus, Ayub, siapa saja, saudara sebutkan saja. Menurut saudara mungkin mereka istimewa sekali, hebat sekali. Tapi tahukah saudara, sebetulnya kalau kita berpikir sesuai dengan firman Tuhan, orang-orang di zaman inilah yang lebih istimewa daripada mereka. Hanya saja saudara, karena mereka lebih duluan gitu. Dan kisah mereka itu yang tidak kita capai itu, kisah mereka itu benar-benar saudara telah mengisi pikiran kita gitu. Dan di dalam pikiran kita ini mereka itu sangat hebat sekali gitu. Nah, itulah yang membuat kita sulit menerima Tuhan itu dalam diri kita gitu. Kalau kita sulit menerima Tuhan itu, makanya kita itu pun akan sulit juga mengalami pekerjaan Tuhan itu. Perhatikan yang saya katakan tadi. Dia tidak meraba-raba dan menebak. Jadi itu bukan hanya karena Allah itu, karena dia itu adalah Tuhan itu, Allah yang menjadi manusia, bukan. Kan ketika roh Tuhan dihembuskan kepada daging itu, kepada tanah itu, kan tanah itu kan menjadi makhluk hidup kan. Itu loh maksudnya. Tapi lihatlah bagaimana Adam itu yang adalah tadinya itu adalah roh Allah yang ditiupkan kepada dia. Itulah manusia. Yang setelah itu manusia itu jatuh ke dalam dosa. Cobalah saudara bayangkan betapa tidak adilnya manusia yang sekarang yang terus memvonis Adam seperti itu. Bayangkan saudara, selama ribuan tahun ini dia itu kayak dipersalahkan terus, ya kan? Dia harus menanggung penghakiman kita terus. Karena apa? Karena yang ada dalam pikiran kita, Adam itu seperti ada yang di dalam Alkitab. Kalau kita tidak berhenti baca Alkitab, maka terus Adam itu akan seperti itu. Itulah saudara maksudnya.
Jadi saudara, sama juga. Kalau di dalam otak kita ini, di dalam pikiran kita ini, Yesus itu seperti yang ada di kitab Injil itu saja, maka kita tidak akan pernah melihat Yesus yang sudah ada bersama dengan Bapa di sorga. Gambaran kita itu saudara, sorga itu terlalu kecil saudara. Gambaran kita itu, sorga itu seperti satu tempat secara fisik. Walaupun itu kita bayangkan di alam roh, tetap saja dalam pikiran kita itu, sorga itu satu tempat yang akan dituju oleh manusia. Sementara sorga itu adalah firman Tuhan gitu. Dan firman Tuhan itu adalah kata-kata. Apa yang Tuhan katakan sekarang, itulah tempat tinggal Tuhan itu sekarang gitu. Jadi saudara, orang telah menjadikan Alkitab sebagai Tuhan itu sendiri saudara. Ya. Dan Tuhan yang Maha Kuasa ini mengatakan juga, firman Tuhan ini bukanlah Tuhan itu sendiri. Ini hanya sebagian dari apa yang Tuhan yang di sorga itu tunjukkan kepada saya. Itu dia bilang gitu loh. Tetapi kenapa aku mengatakan kalau aku adalah Kristus di akhir zaman atau Yesus yang datang kedua kali? Sama dengan kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Kalau aku mengatakan kepada kamu, tinggallah di dalam aku, tinggallah dalam firmanku, firmanku di dalam kamu. Mintalah apa saja katanya. Berarti aku yang mengatakan itu Yesus kan, yang mengatakan itu berarti aku bisa minta apa saja. Tetapi kenapa aku mengatakan Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah saudara, semua perkataan-perkataan ini saudara harus membentuk satu pikiran ya di dalam pikiran saudara. Saudara berkata begini, oh gitu ya, nah, gitu. Kalau saudara sudah mulai terus masuk ke situ, nanti lama-kelamaan Tuhan itu akan makin jelas bagi saudara. Saudara akan bisa membedakan apa itu Tuhan yang berinkarnasi, betapa pentingnya inkarnasi itu. Dan Tuhan yang tidak kita ketahui selama ini, makin lama dia akan makin jelas. Tetapi kan kita mesti keluar dulu dong dari penjara yang kita buat bagi diri kita sendiri. Dan yang kita buat bagi orang-orang sebelum kita. Mesti keluar. Jadi waktu kita mulai keluar dari situ, waktu kita keluar, waktu kita tidak lagi membatasi
Tuhan itu mulai berbicara bagi kita. Waktu kita itu mulai berkata begini, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Sama itu dengan begini, Tuhan, aku ini ciptaan-Mu. Ini benar yang menyadari ya. Yang sudah mulai menyadari. Tuhan, lakukanlah apa yang mau Engkau lakukan bagi ciptaan-Mu ini. Sesungguhnya aku ini hamba-Mu Tuhan. Ini bukan hamba karena kita itu, bukan hamba karena kita itu kayak kita gak bisa buat apa-apa. Bukan. Tapi karena kita mengenal posisi kita. Dan kita tahu Tuhan itu punya yang terbaik bagi kita. Dia mau jadikan kita sahabatnya dia. Dia mau panggil kita itu sahabat. Dia mau jadi teman curhatnya kita. Teman curhatnya dia. Dia mau cerita. Dia mau berjalan bersama dengan kita. Dia mau kita itu. Jadi ketika dia mengatakan, ketika kita melihat ciptaannya ini saudara, dia mau ketika kita melihat ciptaannya itu seperti kita melihat dia, gitu loh saudara. Jadi ketika kita melihat ciptaannya ini, nantinya saudara, kita akan melihat indahnya Tuhan itu. Betapa Tuhan itu penuh dengan segala hikmat. Betapa Tuhan itu adil gitu. Dengan kita mulai melihat itu, kita akan sabar dengan semua orang. Tadinya kita itu bisa negatif sama seseorang gitu ya. Oleh karena yang dilakukan dia tentu. Dan tentu saudara perasaan itu juga. Kalau kita itu misalnya melihat orang yang licik ya, penipu misalnya, tentu kita mesti membenci itu. Tapi bukan berarti kita juga tidak licik, gitu loh. Jadi ketika kita melihat itu saudara, kita tidak boleh menyimpan segala perkara-perkara yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Segala yang kita dengar yang negatif, yang mengotori pikiran kita, yang mengotori yang tadinya kita ini bait sucinya Tuhan. Tuhan tinggal dalam diri kita nih. Dia masuk di sana. Semua saudara hal yang mengotori, baik kekhawatiran kita, takut nanti bagaimana masa depan kita. Kalau nanti aku gak punya uang, nanti kayak gini gimana? Kalau aku ketemu orang itu sudah berhasil. Sementara aku tidak punya apa-apa, aku jadi minder sama dia. Itu sesuatu yang sangat membuat Tuhan itu gusar dia gitu. Ketika kita malu ketemu orang gitu. Iya. Ketika kita tidak dianggap orang, lalu kita itu merasa kita itu jadi kayak gak berarti gitu. Ketika gak ada lagi teman kita gitu. Tahukah saudara, kalau ada pribadi yang paling kesepian, tidak punya teman, itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, Tuhan yang di sorga itu saudara. Kalau mau kita bilang, kalau ada pribadi yang paling sakit hati, harusnya
Tuhan yang di surga itu. Iya. Karena manusia yang harusnya itu miliknya Tuhan, yang harusnya adalah gambaran dirinya sendiri, telah menjadi rusak. Apa saudara yang tidak dikasih sama iblis itu? Iya. Iblis itu dipuji-puji sama manusia, saudara. Iya, dengan segala perbuatannya, dengan segala kekhawatirannya. Begitu kita itu meragukan Tuhan, saudara. Tahukah saudara? Tuhan itu sedih sekali gitu. Sebetulnya. Namun saudara, Tuhan itu, bagaimanalah saudara, Tuhan itu menjaga dirinya, mendisiplinkan dirinya, kalau dia adalah sumber dari segala sesuatu. Bayangkanlah saudara, bagaimana kalau Tuhan itu tidak bersuka cita? Apa yang saudara bayangkan dengan dunia ini? Saudara bayangkan kalau seorang ibu yang sedang mengandung, ketika pikirannya itu kacau, ketika pikirannya itu sedang dihimpit, saudara. Kenapa saudara? Kenapa anaknya Daud sebelum Salomo, kenapa harus mati, saudara? Karena itu nanti akan menimbulkan kekacauan. Kira-kira seperti itulah ketika Tuhan itu sedih, saudara. Itulah yang membuat dia itu harus terus mendisiplinkan kita. Jangan takut, jangan khawatir, latih gitu. Disiplinkan dirimu untuk tidak takut, untuk tidak khawatir. Disiplinkan dirimu hanya memikirkan apa yang Tuhan pikirkan tentang. Saudara, ini harus berkali-kali, saudara, ulang-ulang terus. Harus berkali-kali. Saudara harus rela dihantam terus dengan firman itu. Iya. Saudara harus mulai percaya yang mengatakan ini adalah Tuhan itu sendiri. Ketika saya berkata-kata kepada saudara, saudara harus benar-benar menganggap kalau Tuhan itu sendiri yang tidak pernah kau lihat itu. Itulah yang sedang berkata-kata kepadamu. Itulah saudara. Makanya saudara akan mendengarkan perkataan-perkataan yang rasanya itu saudara menusuk, saudara. Tapi kalau saudara terus memandang ke dalam hatinya Tuhan, kalau engkau terus melihat ke matanya itu terus sampai engkau lihat, engkau akan melihat kasih Tuhan yang sangat dalam sekali. Makanya tadi ketika saya katakan, dia tidak meraba-raba. Kenapa saudara, Tuhan yang Maha Kuasa ini bisa mengatakan itu? Kenapa? Apakah benar-benar Tuhan yang Maha Kuasa itu? Apakah tubuhnya Tuhan yang Maha Kuasa itu? Apakah itu tubuh yang dulu itu? Apakah benar-benar letterlek dia itu? Bukan. Ada orang tuanya dia.
Yesus. Siapa orang tua dia? Dia hanya punya ibu, gak punya bapak. Dia bilang, orang ini punya ibu, punya bapak. Itulah saudara. Saudara, untuk kita menjadi seperti Yesus, mana bisa? Mana bisa? Karena kita ini dilahirkan oleh ayah dan ibu yang berdosa. Sementara Yesus itu asli adalah anak Allah itu sendiri. Asli dia. Jadi Maria hanya melahirkan. Kalau proses secara jasmani. Namun dia benar adalah Allah itu sendiri. Nah, sekarang ketika Tuhan yang Maha Kuasa itu berkata, Dia adalah Yesus yang datang kedua kali. Jadi jangan saudara berpikir kalau dia itu berbeda dengan kita. Dia itu menjadi lebih tinggi dari kita karena ketaatan dia. Tapi dalam artian, bukankah Yesus mengatakan, kalau aku ini Tuhan, kalau aku ini Tuhanmu, engkau manggil aku guru, tapi aku melayani kamu, kamu pun harus seperti itu. Itulah pikiran Kristus, saudara. Itulah pikiran yang ditanamkan, itulah yang terus kayak ini loh, ini yang membuat jadi pertumbuhan seperti inilah yang ada dalam diri Yesus itu. Dan ini sekaligus menjagai dia, menjaga dirinya. Untuk benar-benar saudara, dia itu kembali kepada Bapa itu, saudara. Jadi ibaratnya saudara, kalau saudara perhatikan, kenapa Yesus itu dulu ketika menampakkan diri, perhatikan ya, ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kenapa wajah yang berbeda-beda? Harusnya saudara, otak kita ini jalan. Tapi apakah saudara pernah mendengarkan orang berbicara seperti ini? Apakah saudara pernah mendengarkan pendeta membicarakan seperti ini? Dia yang paling pintar sekalipun, yang paling hebat menurut saudara. Apakah dia berani mengatakan hal seperti ini? Lalu, apakah saudara mulai mengatakan dulu, siapa orang itu? Kan itu saudara yang selalu saudara orang lihat dalam diri saya. Gitu. Iya. Tetapi, apakah orang ini berani dengan pengenalan yang seperti ini? Apakah orang ini berani meninggikan dirinya? Apa orang ini gak takut sama Tuhan yang di sorga itu? Itulah saudara. Makanya saudara, sampai hari ini saya tidak berani saudara buka komen saudara di YouTube kita gitu. Saya matikan komennya itu saudara. Kenapa saudara? Saya tidak siap. Saya belum siap dilempari saudara.
Hanya dengan kata-kata pun saya takut untuk dilempari. Gitu, saudara. Tapi saudara, itu juga hikmat Tuhan. Iya, itulah caranya Tuhan melindungi kita. Karena begini saudara, siapapun akan tergoda. Karena kita ini manusia rusak. Yesus itu yang bukan manusia rusak saja, dia taatnya luar biasa. Seperti mau mati rasanya katanya. Coba yang, tahukah sebelumnya saudara? Bukankah dia membagikan orang mati, kok dia takut sama kematian? Bukankah dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup? Kemana semua kata-kata itu? Kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Kemana semua itu? Sudah pikir. Kenapa harus ada kata-kata itu? Kenapa dia mengatakan, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa harus ada itu? Oh saudara, semua itu adalah pekerjaan Tuhan itu. Kayak Tuhan yang di sorga itu terlibat seluruhnya dalam semua pengalaman yang Yesus alami. Terlibat dia. Makanya saudara, mungkin pekerjaan Tuhan yang di sorga itu yang sangat indah sekali itu adalah pekerjaan di dalam diri Yesus. Saudara. Indah sekali saudara. Jadi saudara, pekerjaan Tuhan itu indah. Jadi, begitu saudara mempersilahkan Tuhan itu, begitu saudara mengatakan begini, Tuhan, aku tidak tahu Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki. Tuhan, tolong aku Tuhan. Nah, gitu saudara. Disitulah saudara mulai akan melihat sedikit kemudahan. Oh, engkau akan lihat dirimu. Wow. Oh, ketika Maria mengatakan itu saudara. Tahukah saudara apa yang terjadi sama dia? Oh, dia mulai bernubuat. Nanti setiap perempuan akan mengatakan kepadaku, berbahagialah engkau. Iya, setiap mulut dia bernyanyi saudara. Itu yang membuat saudara, dia sangat bergairah sekali menjalani hidupnya berikutnya. Apakah mudah? Tidak mudah. Dia harus mendengarkan cacian-cacian orang, omongan-omongan orang. Yang paling pahit mungkin yang dialami oleh Maria ibu Yesus itu adalah, siapakah ibuku? Siapakah saudaraku perempuan? Jadi dengar dia. Kan diutus dia. Dia ketika di luar lagi rame di rumah itu, disuruh dia orang bilang sama orang itu, ibumu ada di luar. Mungkin dia nggak tahu pikirnya kayak gitu. Didengar oleh Maria, bilang sama dia, siapakah ibu? Mungkin mereka sudah merasa kayak marah gitu kan. Mungkin dia semua dipanggil, kamu sudah gila ini kayaknya. Ya.
Jadi pada waktu itu saudara, Yesus mengucapkan perkataan-perkataan yang sangat tajam. Berbeda dengan Taurat yang diucapkan. Sehingga mungkin ibunya itu didatangi oleh si ahli-ahli Taurat itu. Si ahli Taurat itu mengatakan, berkumpul mereka. Datangi rumahnya Maria gitu. Mereka membuka ayat-ayat dalam kitab suci, saudara. Sharing sama Maria. Iya. Coba lihat anakmu itu, nasihatilah dia. Dia telah membuat kekacauan. Kalau kayak gini terus dia bisa dihukum. Jadi kalau pada waktu itu saudara, Yesus itu tidak, kalau saudara lihat seperti itu saudara ya, dia benar-benar kayak, coba saudara tempatkan diri saudara di situ. Siapa yang saudara pilih? Apa yang saudara yakini, beranikah itu saudara buang percuma? Hanya karena, coba saudara bayangkan saudara Yesus pada waktu itu ya. Hanya karena orang tuamu, ibumu mengatakan seperti yang dikatakan oleh Petrus. Sekali-kali itu tidak terjadi pada dirimu sendiri. Mesias gak akan ngalamin itu. Lalu Tuhan mengatakan, hanyalah engkau iblis. Coba bayangkan perasaanmu gimana. Tegakah engkau mengatakan seperti itu? Tegakah engkau mengatakan ketika ibumu ada di luar? Tegakah engkau mengatakan, siapa ibuku? Tega? Apakah engkau bukan maling kundang? Iya saudara. Seperti itulah saudara. Terjadi kegoncangan di dalam diri kita. Dunia ini saudara, makanya Tuhan katakan, jangan kamu pikir aku datang bawa damai. Aku datang membawa pedang. Iya saudara. Kalau ada 2 orang di ladang, aku membawa yang satu, meninggalkan yang satu. Iya. Tuhan tidak menceritakan saudara. Tuhan sedang tidak mengatakan, oh yang satu itu baik, enggak ada itu. Dia mau menjelaskan di situ, dia pisahkan loh, gitu loh. Pemisahan itu adalah pekerjaan, saudara. Makanya berulang kali saya mengatakan, kalau kita ada di sini, itu panggilan yang sangat istimewa. Kalau kita lihat diri kita, cobalah lihat dirimu, apa yang sudah kau alami. Mungkin menurutmu engkau mundur, mengalami kemunduran. Kadang-kadang tergoda, udahlah ngapain aku ngikutin kayak gini. Iya. Mungkin mengalami kemunduran. Engkau terus mempersalahkan dirimu. Coba bayangkan bagaimana Ayub itu. Apa yang dikatakan orang tentang dia ketika semua diambil dari dia. Iya, semuanya. Bayangkan istrinya sendiri membujuk dia untuk mengutuki Tuhan yang ada di hatinya.
Oh, itu bukan sekedar Tuhan Yahweh loh saudara. Dia sangat takut. Kenapa dia takut? Karena Tuhan itu sangat nyata di dalam dirinya dia. Dia tidak tahu kalau ternyata di dalam hati Tuhan itu, Tuhan sudah mengucapkan tentang dirinya, engkau yang paling saleh di antara semua manusia yang ada di dunia ini. Makanya dia berani menulis itu saudara. Yesus saudara berani dia mengatakan dia itu baik. Ketika ada orang yang mengatakan dia guru yang baik, apa kamu bilang? Hanya Tuhan yang di surga yang baik. Tapi apakah dia tidak baik? Dia baik. Lihat bagaimana hatinya kepada anak-anak. Lihat bagaimana hatinya kepada orang yang berdosa. Lihat bagaimana hatinya terhadap orang-orang yang mencaci dia, terhadap orang yang menyalibkan dia. Ampunilah mereka Bapa. Hanya orang yang benar-benar mengalami sakit hati itu saudara, tapi dia berani mengatakan ampunilah mereka Bapa. Itu jadi firman yang sangat saudara, yang sangat indah gitu. Kalau Allah yang di sorga mengucapkan itu saudara, kalau Allah yang di sorga mengucapkan itu, ya iya dia Tuhan, dia bisa ini saja, dia bisa ini. Itu pikiran manusia. Tapi bagaimana hatinya dengan Yudas? Bayangkan Yudas itu mencium dia sebelum diserahkan. Tapi kan bukan Yudas yang menyalibkan Tuhan Yesus. Yudas itu akhirnya menyadari kan, lalu dia bunuh diri kan. Tapi cobalah kalau kita itu di pihaknya Yudas. Sanggupkah saudara menanggung hukuman yang ditanggung oleh Yudas sampai dengan saat ini? Tetapi kalau kita mendengarkan perkataan Tuhan berikutnya, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah perkataan itu tidak layak untuk Yudas? Apakah orang yang menyalibkan Tuhan Yesus itu, yang mukul paku di tangannya itu, apakah dia lebih layak menerima pengampunan Tuhan daripada Yudas? Dan sekarang saudara, perkataan Tuhan itu hidup bagi kita semua. Makanya kenapa dibilang Tuhan, yang ku kehendaki darimu saat ini adalah dengarkan aku. Dengarkan perkataan-perkataanku dengan sungguh. Izinkan aku mengajarimu. Izinkan firmanku itu merenda ulang hidupmu. Izinkan perkataanku itu memandikan engkau, menyegarkan engkau. Izinkan perkataanku itu menjadi hidup di dalam dirimu. Izinkan perkataanku itu membuat pikiranmu jadi baru. Oleh sebab itu, kenakan pakaian pesta setiap hari, kata Tuhan. Iya. Engkau sedang kubawa menjalani, melihat segala keindahanku yang belum pernah kuperlihatkan kepada dunia ini. Kalau engkau punya pikiran yang baru setiap hari, itu berarti engkau sedang memandang Tuhan yang selalu baru setiap hari.
Kalau engkau bersemangat untuk melakukan pekerjaanmu setiap hari, apapun yang ada di tanganmu, kalau engkau melakukannya, oleh karena aku hidup di dalam engkau, lihat, aku akan membuat semuanya indah pada waktunya. Iya. Jadi saudara, berusahalah menjaga dirimu itu tetap tersenyum gitu. Iya. Walaupun rasanya kau gelisah dalam hidup. Iya. Walaupun rasanya di sini aduh, kadang-kadang ada takut, ada khawatir. Saudara, semua perasaan ini saudara, dulu saya alami. Iya. Kalau saya terus ceritakan kepada saudara, untuk menolong saudara, untuk membuktikan kepada saudara, saudara pikir, bukankah itu saya seperti orang bodoh? Bukankah saya seperti orang yang cuek, yang tidak peduli mungkin sama anak istri saya? Ya. Bagaimana saya menjalaninya? Puji Tuhan saudara, tidak ada sedikit pun di dalam diri saya untuk kembali kepada gereja saya dulu, sedikit pun tidak ada. Iya. Sedikit pun tidak ada. Dan sedikit pun saya tidak merasa diri saya itu lebih rendah dari mereka semua. Sedikit pun. Walaupun saya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rendah, saya bersuka cita. Saya harus taat menjalani terus lewat setiap hari dari situ. Apa yang orang katakan tentang saya di hadapan bapak saya itu. Ya, bapak saya itu tidak pernah tahu kalau saya itu benar-benar menganggap dia itu bapak saya. Ya. Tapi ketika mulai dalam hati saya, gimana caranya? Saudara, berkali-kali saudara seperti saya katakan, apalagi ketika saya lihat umurnya makin tua, mungkinkah Tuhan gitu. Iya. Kayaknya gak mungkin ya Tuhan. Saya bilang begitu sama Tuhan. Sudah, itu pilihan dia. Kita gak bisa nolong siapapun, saudara. Saya cerita seperti ini, saudara, untuk menunjukkan, untuk menceritakan kepada saudara, mau siapapun dia, kita harus disiplinkan diri kita. Iya. Bayangkanlah saudara, ketika ketakutan-ketakutan ada dalam pikiran saya. Bayangkan bagaimana saya terus lawan itu, saudara. Iya. Sehingga mulai tercipta, saudara, iman saya terus bertumbuh secara perlahan. Iya. Kalau saya berani mengatakan kepada saudara kata-kata mungkin yang hebat gitu ya. Iya. Itu bukan karena apa ya? Bukan karena saya ingin mengatakan saya hebat, bukan itu, saudara. Ketika saya ceritakan semua, yang saya ceritakan adalah bagaimana sabarnya Tuhan terhadap saya gitu. Iya.
Makanya saudara, Tuhan itu berani memikirkan hal-hal yang baru tentang saya. Dia berani. Karena apa saudara? Ada rohnya dia di dalam batin saya. Dia sudah menentukan saya sejak dari semula katanya. Kok saya nggak tahu apa yang ditentukan oleh Tuhan. Tapi yang saya jalani setiap hari, saya melihat ketekunan Tuhan terhadap saya. Itulah yang dibentuk Tuhan saudara. Membuat kita ini lama kelamaan saudara, mulai mengerti tentang kasih itu. Mulailah lahir dalam diri kita akhirnya doa, Tuhan ajari aku Tuhan untuk mempersembahkan sedikit demi sedikit hidupku ini. Tuhan, hanya Engkau yang tahu tentang jalanku. Hanya Engkau yang tahu tentang masa depanku Tuhan. Apa yang terjadi kepada diriku sesudah ini, tahun depan, tahun berikutnya. Tapi Tuhan, biarlah kiranya hati yang mengasihi Engkau Tuhan, yang mau mempersembahkan seluruh hidupku ini Tuhan. Jangan kiranya aku Tuhan menyakiti hati-Mu lagi Tuhan. Itulah doa Ayub saudara. Makanya dia pengen mati. Maksudnya itu pengen kembali ke rahim ibunya. Biar tidak pernah ada berita tentang kelahiranku. Dia pengen kembali ke awal. Karena apa saudara? Hati yang mengasihi, yang ditanamkan oleh Tuhan di dalam dirinya, itu terus bertumbuh. Makanya saudara, dia itu sangat marah kepada teman-temannya itu. Ketika dulu saya keluarkan dari grup itu, ada teman kita saudara. Tahu gak teman kita itu dulu? Dia itu apa ya? Ada banyak hal juga saudara yang dia buat surprise ulang tahun saya. Iya, di depan Pak ini ya, Pak Andreas dulu. Iya. Saya keluarkan dari grup itu waktu itu. Wah, itu mungkin paling ini, mungkin orang juga merasa gimana gitu. Setelah postingan-postingan dia tentang kasih karunia, sampai dia bilang sama saya, oh ternyata kamu kayak gitu ya, ketahuannya. Saya jawab, ya hanya Tuhan yang tahu hati kita. Saudara, ketika kita menjalani hidup kita ini saudara, kita tidak berusaha menjadi baik di hadapan orang. Tidak. Kita tidak berusaha supaya bagaimana orang memuji kita. Tidak. Itu musuhnya Tuhan. Jadi saudara, ketika kita mulai terus menjalani apa yang kita jalani ini saudara ya, saudara harus tumbuh di dalam diri kita ini saudara, satu tekad untuk terus mengenal Dia seumur hidup kita. Kita sudah mulai harus sadar Tuhan itu adalah Tuhan kita. Tuhan yang di surga itu. Tapi setiap perkataan-perkataan, setiap hal yang saya katakan tadi saudara,
itu lebih berguna daripada Tuhan. Saya katakan, ingat ya, kalau saya katakan begitu saudara mesti mengerti, tak ada tujuannya meninggikan diri saya. Karena yang sedang mengatakan itu tetap Tuhan itu juga. Tetapi ketika saya mengucapkan karena saya punya pengalaman seperti yang dialami oleh Yesus tadi, seperti yang dialami oleh perempuan tadi, saudara. Iya. Dia tidak mengatakan dirinya tinggi. Tetapi kalau engkau menyinggung Tuhan ini, Tuhan yang ini yang sedang ngomong ini, hukumannya jauh lebih berat daripada engkau menyinggung Tuhan yang di sorga itu. Nah, gimana coba aku bilang? Aneh kan? Disitulah saudara kita semakin mengerti apa artinya Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Paham itu? Jangan negatif. Iya. Seperti itulah terus kita dibimbing oleh Tuhan, saudara. Dan segala pujian bagi Tuhan, saudara. Iya. Walaupun kadang-kadang saudara dia itu sudah kayak gimana gitu ya. Tapi dia tahan dirinya. Itulah hebatnya saudara. Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia itu. Yang sekali lagi dia datang. Baik, puji Tuhan saudara. Kirain sepanjang hari ini saudara, kita itu boleh bersuka cita ya. Kirain sepanjang hari ini kita boleh berpakaian pesta. Berpakaian putih. Bukan fisik tentunya ya. Tidak ada noda. Tidak ada noda ketakutan. Tidak ada noda kekhawatiran. Tidak ada noda terintimidasi. Ya. Tidak ada pikiran rendah diri. Jangan ada. Merasa seperti tidak ada masa depan. Tidak boleh ada itu. Pikiran kita harus segar setiap hari. Pikiran kita tidak boleh mengatakan, oh aku ini sakit gimana nanti kalau ini sakit. Jangan ada. Pikiran kita adalah, aku sehat. Iya. Walaupun rasanya kita mencari rasanya berat gitu. Jangan tambah. Jangan perberat. Disitulah saudara, tanpa sadar nanti saudara, kita melihat Tuhan menghancurkan iblis itu saudara. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur untuk segala perkataan-Mu. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.